Nah, tidak mengapa engkau tidur bersama istri dan engkau tidak dihitung zaujaka lam tasir fi ghaflatin wa ta'ala musin mustarsyid. Tidak mengapa tidur bersama istri dan itu tidak membatalkan wudu selama kamu tidak kalamus grepe-grepe ya pegang-pegang. Ya kalau itu batal. Tapi kalau tidak ada lezat, tidak menikmati, maka di dalam madhab kita juga masih ada ya bersentuhan dengan istri itu yang seingat saya dalam muqabil azhar itu masih kuat asal tidak sengaja bersentuhan dan tidak ada syahwat itu tidak dihitung batal. Dan beliau juga berpandangan seperti itu. Selama apa? Kamu tidak kebablasan menyentuh ya, ada air madi yang keluar, apalagi sampai berhubungan tubuh, ya itu pasti batal. Ya kalau kita bersentuhan ya, kalau tidur ya bersama istri nggak bersentuhan itu ya agak susah. Maka ini beliau membatasi, yang penting kamu tidak saling berpegangan sampai lezat, maka itu kamu masih dianggap tidur dalam keadaan suci. Nah. Jadi masih dihitung apa? Masih dihitung tidur dalam keadaan bersuci. Ya karena ya kalau istri sama suami terlalu dibatasi ya agama ini jadinya sangat menyulitkan. Tadi ya asal tidak terjadi sentuhan yang sengaja. Kalau sengaja ya memang batal ya. Itu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi saya bacain aja ya. Kalau kamu tidur bersama istrimu dan kamu tidur bersamanya di satu selimut, kalau ada satu selimut gitu ya, kemudian saling bersentuhan ya batal kalau sentuhannya sengaja. Tadi yang saya bilang tuh kalau sentuhannya nggak sengaja. Wal malmus kalamisin fil azhar. Itu yang saya ingat di dalam kitab Minhajut Thalibin. Jadi antara orang yang nyentuh dan disentuh itu pendapat yang paling kuatnya mazhab kita tuh batal. Tapi kalau disentuh tidak sengaja gitu ya, seperti kita lagi tawaf itu kan nggak sengaja kesentuh-sentuh, itu masih pendapat kuat dalam mazhab kita, nggak batal. Tapi kalau sengaja nyentuh ya batal. Kayak tadi tidur bareng sama istri sengaja, walaupun tadi tidak lezat segala macam, batal. Hanya yang beliau maksud adalah kalau tidak ada lezat ya, kalau tidak ada bercumbu dulu, maka walaupun wudunya batal tapi faedah tidur dalam keadaan suci masih tetap dapat. Jadi begitu. Karena ya susah tidur udah bareng batal wudu lagi nggak jadi tidur. Wudunya batal tapi kata beliau wala yafutu alaika faidatun naumi ala thahar. Wudunya sih batal sih kalau sengaja bersentuhan. Nah, yang dianggap batal dan tidak dapat fadilah tidur dalam keadaan suci adalah kalau sampai apa? Saling bernikmat-nikmatan, saling bercumbu dulu. Apalagi kalau sampai terjadi hubungan, yaitu udah junub ya. Wallahu ta'ala. Faidan tabahta bilailatin fatahajjada wastaghfiran lil mu'minina wa a'wila. Tidurnya sudah dalam keadaan baik, kata beliau, lalu terbangun di malam hari, maka tahajudlah. Perintah. Diri ini punya alarm sendiri. Kerasa nggak? Kalau kita pengen bangun jam 2 gitu, ntar ada aja tuh. Entah tiba-tiba pengen pipis, entah tiba-tiba tahu-tahu kebangun, entah anak nangis kebangun. Itu selalunya begitu. Nah, kalau orang nggak tahajud itu normalnya ya, emang nggak niat tahajud gitu. Karena kalau niat biasanya dibangun.
kecuali memang dalam keadaan capek banget. Tapi normalnya itu bangun. Walaupun kadang-kadang nggak pakai apa, nggak pakai alat, dia diri ini bisa diajak ngobrol. Nggak usah diajak ngobrol langsung pakai suara, dia ngomong aja di dalam. Saya tidur terlalu malam, bangunnya pas komat bangun. Biar tidurnya agak maksimal, itu beneran tuh, tahu-tahu bangun. Tapi berapa banyak orang tuh, walaupun tidurnya larut gitu, ya Allah mau bangun jam 2 atau dalam hati mau bangun, nanti bangun aja. Maka diniatkan. Walaupun nanti kalau sudah niat lalu tidak terbangun, maka kita tetap dihitung bertahajud. Kita dihitung bertahajud dan tidur kita itu dianggap sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah enak banget agama ini. Makanya niat aja. Walaupun jangan niat doang nggak ngerjain itu namanya nggak niat itu. Kalau kata Kiai Uzairon tuh dulu saya ingat sekali. Kalau orang tuh niat, ibaratnya kita nunggu di terminal, ya kan? Nunggu bis arah Jawa Timur. Bis 1 lewat, bis 2 lewat, bis 3. Tanya, Pak mau kemana pun Jawa Timur? Kok nggak naik-naik? Iya saya udah niat. Oh niat tuh naik. Ya nggak apa-apa lah, ketinggalan 1, 2. Masa semuanya nggak dinaikin? Namanya nggak niat. Berarti nggak serius. Kalau niat itu ujungnya naik. Wastaghfirun lil mu'minina wa ahwila, dan beristighfarlah selepas tahajud itu untuk diri kita dan seluruh umat muslimin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nabi SAW bersabda, siapa yang beristighfar untuk seluruh orang beriman setiap hari 27 kali saja, Masya Allah, maka dia termasuk orang yang doanya makbul. Itu makanya kita amalin Nabi SAW. Wa yurzaku bihim ahlul ard, dan orang ini orang berkah. Gara-gara dia, orang di penduduk bumi ini dikasih rezeki sama Allah Subhanahu. Ajib. Maka kita kalau habis sholat doa, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li, minimal 27 kali sehari. Kita kalau di pondok setiap hari, tiap habis sholat 25, agar doanya makbul. Kana minal ladina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul. Jadi bangun malam, tahajud, jangan nonton bola, doa. Ya boleh aja nonton bola. Apalagi pipis doang, habis itu tarik selimut lagi. Apalagi tengah malam, orang lagi pada tidur, kita diam-diam bermaksiat, itu lebih konyol lagi. Kata malaikat, lah yang lain lagi doa, dia nyempil sendiri. Waktu terbukanya pintu langit, waktu setiap doa dikabulkan, jangan sampai lalai. Kata para ulama, di antara kelebihan kambing adalah kambing itu kalau tidur awal dan bangunnya juga awal. Coba deh ke kandang kambing. Itu di waktu-waktu tahajud di sepertiga malam terakhir itu udah ngebeh deh. Beh. Ya. Tapi kata para ulama, beda sama anjing. Mohon maaf ini bahasanya. Saya hanya menyampaikan saja. Anjing mah ganteng, tampan, suaranya keras, gonggongannya menakutkan. Tapi dia di waktu berkah, dia nggak hadir. Artinya anjing itu terus tidurnya terus, nanti pagi baru dibangun. Di waktu berkah tuh dia nggak hadir, dia belum bangun. Kata para ulama, walaupun orang tuh suaranya lantang, semuanya punya, tapi kalau nggak bangun di waktu berkah, suaranya bukannya indah malah menakutkan. Dan dia nggak punya apa? Dia nggak punya kemuliaan di hati-hati manusia. Kalau mau lihat orang-orang yang omongannya didengar, di kehidupannya berkah, kelihatannya sederhana tapi punya wibawa, itu biasanya orangnya suka melek malam. Karena hadir di waktu berkah, ikut jadi orang berkah. Bahkan kata guru saya Kiai Zaran Allah yarhamu,
Jangankan waktu berkah itu tadi di sepertiga malam terakhir jam 2, jam setengah 3, jam 3, setengah 4 itu, jangankan dibuat kebaikan kata Kiai Uzair. Itu orang yang hadir, orang yang sering melek malam itu punya wibawa tersendiri. Di antaranya preman kata Kiai Uzair. Lu lihat tuh preman-preman itu menakutkan. Di antara amalnya apa? Dia hadir di waktu berkah. Walaupun dia nggak ibadah, tapi hadir di waktu berkah itu jadi istimewa. Baliknya kita yang ustadz, kita yang punya ilmu banyak ini, tapi nggak bangun malam, itu biasanya pelurunya kurang tajam. Ya karena di situ adalah waktu yang sangat diberkahi. Maka kita niatkan, walaupun hanya 2 rakaat. Guru saya lagi Kiai Uzair rahimahullah taala, beliau mengatakan, kalaulah orang itu tiap malam tahajud istiqomah walaupun 2 rakaat, maka tidak mungkin dia wafat kecuali dalam keadaan sudah menjadi wali Allah. Masalahnya kita kadang-kadang semangat 8, 11 gitu ya. Lagi enggak libur 3 bulan, nah itu masalah itu. Udah 2 aja tapi istiqomah. 2 aja tapi istiqomah. Fala rak'atani minas salati bilailatin kanzun bidaril khuldi adwama'an bala fastaghfiranna minal kunuzi lifaqatin ta'ti alaika wala nasiba wala. Sesungguhnya sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat itu adalah kekayaan yang luar biasa nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah kekayaan itu di hari di mana kita sudah tidak bisa lagi mencari amal. Sementara di sana nggak ada yang bisa menolong kecuali amal soleh kita. Dan di antara amal soleh yang istimewa adalah sholat malam. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaka mahmuda. Di antara waktu malam sholatlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Kata Allah, semoga engkau diberikan posisi yang terpuji dunia sampai akhir. Jadi kalau kita pengen punya posisi terpuji di hati, nah, di pandangan Allah, di pandangan Nabi, di pandangan masyarakat, di pandangan keluarga, di pandangan siapapun, maka di antara syaratnya adalah sholat malam. Dan sholat malam bagi Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kewajiban. Kalau kita hari ini belum dapat posisi yang nyaman, posisi yang hidup itu enak gitu, kayak kita kurang istighfar di malam hari, kita kurang bangun. Nah, ini kitab ini lengkap ya, suruh belajar, suruh ibadah, suruh jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Ini ada bagus ya, ada ungkapan para ulama. Innalillahi ibadan tolakut dunya wahamu falahu dhallu wa fa'uzzu falahu sallu wa som. Nah, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba istimewa yang mereka sudah mentalak dunia sebelum mereka meninggalkan dunia. Ini gak tertarik sama dunia sama sekali. Mereka berani menghinakan diri demi Allah, akhirnya hidup mereka dimuliakan oleh Allah. Kita ini kadang-kadang gak berani menghinakan diri demi Allah. Kenapa? Ego. Masa saya. Dulu Nabi dan para sahabat itu dan orang-orang soleh itu rela habis-habisan demi menggembirakan Allah. Akhirnya mereka pun dimuliakan dan digembirakan. Mereka sibuk sholat dan berpuasa untuk Allah. Bahkan mereka berani meninggalkan keluarga sementara waktu, dan mereka keliling berdakwah untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semuanya buat Allah dikerjain. Dan emang enak hidup buat Allah. Jadi karyawannya Allah. Yang bayar ya Allah. Makanya jangan ngarep sama makhluk, jangan minta-minta. Udah dakwah aja.
Kerjakan perintah. Minta cairnya sama Allah, ntar ada aja rezeki. Ya, kalau kita kerja sama manusia ini capek. Kalau kita kerja sama Allah ya kayak gini. Ya, sama Allah aja. Sama orang kayak ketiga orang. Dibayar kayak nggak dibayar nggak ada urusan. Karena pencairannya di mana? ATM-nya ada di langit. Qul as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya Allah, aku nggak minta upah sama orang-orang yang aku dakwahi. Biarin balasanku ada sama Engkau. Kalau kita kerja sama presiden aja gede kan? Kadang-kadang kita kurang yakin. Apalagi kerja sama Allah. Tinggal minta cairin. Minta apa? Minta cairin. Jangan ngarep sama orang, nanti nggak cair. Ngarepnya sama Allah, nanti ada aja pencairan dari macam-macam tempat. Sehingga nanti kita makin hari kita makin yakin kalau dia tuh ada, dia tuh memang Maha Pemberi rezeki, bukan orang lain, bukan kerjaan, bukan. Aneh-aneh rezekinya orang beriman. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang beriman tuh cirinya adalah rezekinya tuh nggak disangka-sangka. Tahu aja. Ustaz, ambil tahu, ada. Ustaz, macam. Ini tadi SMS Ustaz, mampir. Donat, uang keras, ada aja. Tapi jangan minta, jangan ngarep. Orang malas Pak kalau diminta. Orang malas kalau diarep. Apalagi disindir-sindir. Tahu masih banyak tuh di bawah, oh malas dia. Genit banget mulutnya. Mulutnya nggak bisa banget dia, malas orang. Berikan yang terbaik sama makhluk, minta yang banyak sama Allah. Pasti Allah tuh. Tapi kalau hati kita ke makhluk, caper kita ke makhluk, malas orang sama kita. Tapi kalau hati kita ke Allah, ke makhluk, kita beri yang terbaik. Nanti biarin Allah yang mengetuk hati-hati hambanya untuk membantu perjuangan kita. Walal auradidam, dan mereka punya wirid-wirid, mereka punya amalan-amalan yang mereka istiqomahkan. Zikir bagi petangnya, baca Qur'annya, tahajudnya, duhanya. Fa idza ma raqadan nasu wa namal khalqu qam. Saat orang-orang tidur, dia malah bangun. Saat orang-orang tidur, dia bangun. Nah, ini memang hamba istimewa. Dan mereka punya banyak sekali amalan di waktu malam yang orang itu nggak tahu. Dan enak memang. Saya kalau bukan karena pagi itu ada banyak kegiatan ya, itu bangun tahajud tuh enak jam 1. Enak, panjang gitu, puas kita. Mau istighfar kayak, mau sholawat kayak, mau baca Quran kayak, mau nangis kayak, mau ngerengek, kalau itu enak. Ini kalau bangun udah jam 4, udah setengah 4, di WC aja kadang-kadang setengah jam kita. Ini nggak lama azan, nggak seru. Yang enak tuh bangun jam 1, jam 2 paling lama. Tuh enak. Aduh, plong hidup. Ya apalagi yang udah di atas 40, 50, 60 ya itu mah udah agak wajib ya sholat tahajud. Karena kan nikmat tidurnya katanya udah dikurangi. Orang tua mah ada apa dikit kebangun. Nah, nikmat tidurnya udah semakin Allah kurangi. Jadi kalau nikmat tidurnya udah dikurangi ya jangan nambah nontonnya. Gak bisa tidur malah nonton TV ya. Kata Allah udah dibantu biar dulu aja bilangnya mumpung masih muda, belum ya Allah masih muda nih. Nggak kebangun aja, sekarang kira udah dipaksa bangun. Kalau nonton bola malah main HP, jangan gitu. Akhlasu fil lillahi walal khairi aqam. Mereka tulus mencintai Allah dan mereka menegakkan kebaikan dimanapun mereka berada. Wa yafutu hadza bil katsiri min ihtimamika wa ishtighalika bid-dunya mutaghafila. Dan kamu akan kehilangan kebaikan yang banyak ini berupa sholat malam saat kamu terlalu sibuk dan terlalu risau urusan dunia secara berlebihan. Kita udah kecapean, capek fisik, capek pikiran ya. Udah tahajud udah gak penting. Makanya kita penting untuk bangun malam. Dan ini ciri kesolehan seseorang. Ciri kesolehan. Dan sehat.
bersih hati, sehat fisik. Wa hadithi dunya tsumma lagwin wal laghaz wa kadza bi ahdil jawarihi wa ibtila. Iya. Yang kedua, kapan Allah tidak izinkan orang bangun malam saat di siang harinya, atau juga ya ini di siang hari dan juga di malam hari ngobrol sampai larut malam, akhirnya nggak sempat bangun malam. Jadi kita kurangi, kita minimalisir bicara-bicara yang melalaikan, apalagi bicara maksiat ya. Mau menzolimi orang, bicara mau nipu orang, bicara tentang perempuan yang bukan mahram, apalagi kalau ngobrolnya malam hari sampai larut malam, nah ini pasti akan ketinggalan sholat tahajud. Yang ketiga adalah saat badan terlalu capek di siang hari, makanya sunnahnya apa? Tidur qailullah, tidur setengah jam, 45 menit sampai 1 jam sebelum zuhur, atau jika tidak ba'da zuhur, itu qailullah. Yang keempat adalah karena makan terlalu kenyang. Itu kalau terlalu kenyang tidurnya apa? Kalau kata orang Jawa angkler, apa? Angkler itu bahasa Jawa. Tidurnya terlalu nyaman karena perutnya udah penuh, akhirnya nggak kedengeran itu azan subuh lah. Dan orang yang tidak bangun di malam hari tadi hilang keberkahan hidupnya dan hatinya akan semakin keras. Wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka qablal qurubi musabbihan mustaqbila wa ibadatun bainal isya'i wa maghribin tarkun kalaman ba'da dzalika ghafila. Dan di antara yang membantu kita untuk mudah bangun malam adalah memperbarui wudhu selepas sholat isya. Karena ngaruh itu, kita terlalu capek nggak wudhu dulu, nggak bersih dulu, main gelepak aja begitu ya. Itu tidurnya tuh, wah udah kayak mayat itu. Tapi kalau kita bersih dulu, gosok gigi dulu, cuci muka dulu, kita wudhu, ya kita bersih itu badan lebih fresh. Nanti insya Allah bangun malamnya lebih mudah. Tapi kalau kita main gelepak aja kan, kalau udah capek enak banget ya. Nah itu kan susah. Yang kedua termasuk yang memudahkan adalah zikir sebelum matahari terbenam. Zikir petang. Ya, baca Quran, zikir, bertasbih, beristighfar, dilakukan dengan menghadap kiblat. Yang ketiga adalah melakukan amal-amal soleh di antara waktu maghrib dan isya. Jangan bicara, itu di Tarim itu ya, di kampungnya para habaib itu agak aneh itu. Itu kalau warung bukanya jam 10, nanti jualannya sampai sore doang, udah malam udah gak ada yang jualan. Karena maghrib isya bagi mereka tuh berat banget, aib banget kalau maghrib isya orang masih nyari dunia. Mereka maghrib isya tuh banyak orang-orang awam yang hatam Quran gara-gara sering ngaji pada maghrib pada isya. Dan seingat saya tuh orang awam di sana tiap 30 hari itu hataman Quran. Dari mana itu maghrib isya ini mereka baca Quran sejuk-sejuk. Jadi masjid-masjid di Tarim itu mereka hataman Quran setiap 30 hari sekali. Nah, kita jangankan yang awam, yang ustadznya aja nggak baca Quran, itu repot. Nah, itu ibadah-ibadah yang dikerjakan sebelum datangnya waktu malam itu akan memudahkan dan membantu ruhani kita untuk Allah panggil di malam hari. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan bicara yang tidak penting selepas ibadah-ibadah yang mulia tadi. Udah baca Quran sih, tapi menjelang isya ngobrol ngalor ngidul itu ngaruh. Ya, membuat ruhani yang tadinya sudah bersinar akhirnya redup lagi. Wazim ala hadza baqiyat umrik maksud li amalin wajahid tanbula, istiqomahkanlah amal-amal istimewa ini semua. Ya zikir, ya baca Quran,
tahajud, ya, amal-amal soleh ini tidak terlalu bertungkus lumus dan berambisi kuat, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Istiqomahkan hal-hal baik ini dan pendekkanlah angan-anganmu. Kita kadang-kadang mikir 20 tahun, 30 tahun ke depan, umurnya cuma setahun ke depan, kata Allah ngapain? Padahal hidup yang pasti adalah di akhirat. Kita udah ditunggu bidadari, kita ditunggu oleh orang soleh, kita ditunggu oleh para nabi, kita ditunggu oleh surga. Malah panjang angan-angan urusan dunia. Sederhanakan saja. Nah, cita-citamu urusan dunia, wajahidkan pula dan bersungguh-sungguhlah kamu membangun negeri akhiratmu. Qassiril amala fid dunya tafuz. Padalilul aqli tafsirul amal. Innaman yatlubul mautu ala ghirratin min hujarin jadirun bil wajan. Pendekkanlah angan-anganmu terhadap dunia, maka kamu akan beruntung. Karena orang tuh makin sibuk dunia makin liar, makin pusing. Kecuali untuk niat bermanfaat untuk banyak orang. Lanjutkan Pak Iwan. Ya, tapi kalau udah kayaknya semuanya keambil nih, waktu tidur keambil, waktu amanah keambil, ibadah keambil, ya diambil yang secukupnya. Tapi kalau udah banyak tapi masih bisa dikondisikan, itu juga baik. Ya, karena nanti amal termasuk amal yang dirindukan oleh orang yang sudah meninggal apa? Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Orang kalau udah meninggal nanti yang dipengen apa? Sedekah. Dan alat sedekah adalah uang, diantaranya dengan bisnis dan kerja yang juga cukup. Tapi tadi jangan sampai dia mengambil seluruh amal soleh kita. Ciri orang itu cerdas, cita-citanya tentang dunia tidak kejauhan. Kenapa? Karena orang yang sedang dikejar-kejar ajalnya, maka seharusnya dia takut untuk tidak mempersiapkan yang secukup-cukupnya untuk negeri tempat dia kembali. Kita ini lagi diintai mulu, katanya kan 70 kali ya tiap hari itu Israel tuh mantau nama kita tuh ada bla 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 bla. Maka orang yang sedang dikejar-kejar Israel, yang sedang dikejar-kejar kematian, selayaknya khawatir dan takut jika bekalnya tidak cukup, bukan khawatir melulu tentang kehidupan dunia. Ada wallahu a'lam rahimakumullah illa ma'alam sallallahu ala nabiyil akram.